Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya hormati pengurus Yayasan Masjid Al-Baitul Amin dan segenap jajarannya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut majelis taklim, sholat jamaah subuh terlebih dahulu. Meskipun tadi hujan mungkin membuat agak penyakit malasnya agak datang ya. Tetapi disitulah justru letak pahalanya lebih banyak daripada kondisi biasa. Kenapa? Karena al-ajru bi qadri ta'abi, pahala itu bergantung kepada kadar kepayahan orang. Lebih payah mana orang datang ke Masjid Al-Baitul Amin dalam keadaan hujan dengan dalam keadaan tidak hujan? Pasti lebih payah orang dalam keadaan hujan. Karena itu dia kalau sampai ke sini tetap sholat, ya pahalanya jauh lebih banyak daripada yang tidak hujan tadi itu. Nah, ini contoh situ ya. Biqadri ta'abi, bergantung kepada kadar kepayahan. Membaca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Bukan juz 30 ya. Juz 30 sedikit, 30 juz 1, 2 sampai 30. Tapi lebih banyak mana pahalanya membaca surat Al-Ikhlas 3 kali tadi itu dengan membaca 30 juz dari surat Al-Baqarah sampai Al-Fatihah sampai An-Nas. Lebih banyak yang 30 juz asli itu. Kenapa? Karena lebih payah kan baca mulai awal sampai akhir. Kalau 3 surat Al-Ikhlas 3 kali hatam, 3 kali hatam, banyak. Nah, ini biqadri ta'abi, tergantung kepada kadar kepayahan. Karena di dalam kadar kepayahan itu ada ketabahan, ada kesabaran menghadapi keadaan tadi itu. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, babu ma yahrumu alar rajuli min istimali haririn wa huli enaktin wa min tasyabbuhin bin nisa'i. Bab tentang haramnya bagi laki-laki menggunakan sutra dan perhiasan emas, perak serta menyerupai perempuan. Akhraja Abu Dawud wa Nasa'i an Aliin radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahoda hariran
wa ja'alahu an yaminihi wa dhahaban faja'alahu an yasarihi. Summa qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Ini bab tentang keharaman menggunakan harir, sutra, dan emas. Itu sama di Al-Quran tidak ada. Yang ada hadis. Jadi kadang-kala dalil itu kadang-kala ada di dalam Al-Quran saja, ada kala ada di dalam hadis saja, tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada kala disebutkan secara global di dalam Al-Quran, detailnya disebutkan di dalam hadis. Nah contohnya sholat, caranya sholat detailnya nggak ada di dalam Al-Quran. Allahu Akbar, baca apa nggak ada. Waktunya, kalau waktunya ada ya, meskipun nggak tegasnya di dalam hadis, waktu sholat 5 waktu. Zakat, wa'atu zakat dijelaskan secara global di dalam Al-Quran. Penjelasan lebih rincinya ada di dalam hadis. Siapa yang berhak menerima zakat, berapa harus dikeluarkan, apa saja yang harus dizakati. Itu hadis. Nah, sama itu hadis. Jadi global. Kadangkala hanya Al-Quran saja yang menyebutkan, tapi tidak ada di dalam hadis. Al-Quran menyebutkan hukumnya sesuatu. Nah, tetapi sesuatu itu enggak disebutkan di dalam hadis. Ya. Atau sebaliknya, di Al-Quran tidak ada, di hadis ada. Termasuk yang sebaliknya ini adalah soal memakai sutra dan emas bagi orang laki-laki. Ada catatannya, bagi orang laki-laki. Bagaimana perempuan? Enggak apa-apa. Bagi orang laki-laki. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran. Saya melihat, katanya Sayyidina Ali, Rasulullah itu mengambil harir, sutra. Wa ja'alahu an yaminihi wa dhahaban fa ja'alahu an yasirihi. Kemudian diletakkan di sebelah kanan Rasulullah. Harir, sutra. Sutra itu tahu nggih? Kain sutra. Saya juga jarang, dia karena udah dilarang ya mungkin terbatas aksesnya. Tanya kalau diletakkan di sarung, misalnya sarung atau kain sutra ditaruh di atas di bambu-bambu itu langsung bisa lemes ya, turun sendiri. Kain sutra. Wadahaban dan emas faja'alahu an yasari, dan Rasul mengambil emas kemudian diletakkan sebelah kiri. Di kanan itu ada sutra, di kiri itu ada emas. Apa kata Rasulullah? Summa qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Beliau bersabda, sesungguhnya dua ini, emas dan sutra itu haram, tetapi ala dzukuri ummati, atas laki-laki dari umatku. Yang diharamkan adalah emas dan sutra bagi laki-laki, bukan bagi perempuan.
Nanti bertanya, kenapa ya? Nah, kalau tanya kenapa itu, kalau di dalam fikih, usul fikih disebut maqasidus syariah. Kenapa ya orang disuruh puasa? Kenapa ya orang kok disuruh sholat? Kenapa ya? Ada tujuan yang secara umum adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia puasa, sehat puasa, asam uratnya hilang semua kalau udah sering puasa, kolesterolnya hilang. Enggak makan gimana bisa ada kolesterol? Puasa, sholat, sehat sholat, tenang, damai, tentram, dan seterusnya. Pokoknya banyak lah. Tapi menurut sebagian ulama, lebih tinggi kualitasnya orang yang melakukan perintah Allah tanpa bertanya hikmahnya. Kalau saya perintah Pak Wi, tolong ambilkan Pak Wi tolong ambilkan A. Kalau Pak Wi tanya, ini ambilkan A untuk apa ini? Ya. Saya tanya, untuk apa ini? Manfaatnya apa untuk saya? Wah, ini kan carane cerewet gitu ya. Tapi Pak Wi, tolong ambilkan itu. Siap, langsung. Gak usah tanya gitu. Berarti dia langsung melakukan perintah seseorang tanpa bertanya. Menurut sebagian ulama, orang itu lebih tinggi kualitasnya orang yang melakukan perintah Allah tanpa dia banyak bertanya. Karena pasti itu kemaslahatan. Ini menurut sebagian ulama. Ya, sebagian yang lain ya berbeda. Ini sebagian ulama. Jadi kalau kita diperintahkan sholat tahajud tanpa harus tahu ini maksudnya apa, tujuannya apa, disebutkan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab asa karob buka maqamam mahmuda, ditempatkan di tempat yang mulia. Oh, sudah gitu langsung dilakukan, nggak pakai banyak tanya. Ini berarti nggak pakai banyak perenungan, itu berarti lebih tinggi kualitasnya. Jadi menurut sebagian ulama, ketaatan dan kepatuhan kita menjalankan perintah Allah yang dilakukan dengan tanpa ada banyak pertanyaan di situ, karena kita sudah yakin bahwa perintah itu mengandung kemaslahatan, itu jauh lebih tinggi daripada yang masih banyak bertanya. Kalau yang banyak bertanya, oh iya ya, sholat subuh itu bagus ya, kalau gitu saya sholat subuh, kan begitu. Dia melakukan sholat subuh karena ada hikmah sholat subuhnya, bukan karena perintahnya Allah. Menurut ulama ini, sebagian ulama ini. Tapi kalau dia, ayo sholat subuh, langsung, ya saya sholat subuh. Dia memang sholat subuh karena perintah, ikut kepada perintah, bukan karena tahu ada hikmah di balik sholat subuh. Kalau yang tadi, yang pertama tadi saya sampaikan, dia sholat subuh, dia sholatnya sholat subuh karena tahu, oh iya ya, kalau sholat subuh nanti saya dapat ini, dapat itu. Oh, karena itu saya sholat subuh. Makanya menurut ulama tadi lebih tinggi tingkatannya yang kedua, yang enggak tahu hikmahnya, dia melakukan perintah tanpa melihat itu, dia melakukan perintah, itu lebih tinggi kualitasnya. Caranya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, wal hakimu man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirati wa man syariba al khamra fid dunya lam yashrabu fil akhirati wa man syariba fi aniyatid dhahabi wal fiddati lam yashrab bima fil akhirati. Tsumma qala libasu ahlil jannati ayil hariri
wa syarabu ahlul jannati ail khamru wa aniyatu ahlul jannati aniyatun naqdi. Diriwayatkan dari Imam Hakim, barang siapa memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan menggunakannya besok di akhirat. Barang siapa minum khamr di dunia, dia tidak akan minum khamr di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksudnya gini, apa yang di dunia itu dilarang, besok di akhirat boleh jadi tidak dilarang. Ya, ini buktinya. Kenapa kok di dunia dikitukan? Ya karena memang diperintahkan demikian. Kok ada itu ya? Ya untuk tahu mana yang baik, mana yang berkualitas dan mana yang tidak, itu kan harus diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Kalau tidak ada perintah kan sama saja. Gak bisa diukur mana orang baik dan mana orang buruk. Tapi kalau ada perintah, ono sing males, ada yang cepat segera melakukan perintah, ada yang ngeyel, gak mau melakukan perintah, ngeyel. Kan macam-macam. Kalau ada perintah, lah itu untuk ngukur. Ada yang disuruh ke masjid tidak mau, nunggu waktu luang, kan macam-macam kemudian. Jadi perintah dan larangan Tuhan itu dipakai, digunakan untuk ngetes, ngecek mana ayyukum ahsana amala, paling bagus di antara kalian itu mana. Kalau nggak ada perintah dan larangan, semua manusia disamakan, kan nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau ada perintah, ada larangan, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Besok yang masuk surga yang baik, yang masuk neraka yang enggak baik kan jelas. Sing bagian ngeyel, sing di itu kan jelas, kelihatan. Angel tuturane ya Pak Wi. Diomongi susah itu. Ya di masyarakat kan ada gitu. Mulai dulu zamannya Nabi Adam sampai besok hari kiamat ya tetap ada. Tidak bisa dikatakan di zaman besok enggak ada atau di zaman Nabi Muhammad enggak ada semua. Dan disitulah ada dakwah Islam. Ya. Jadi kalau dia minum khamr di dunia, kayak khamr dilarang. Besok dia tidak akan minum di akhirat. Wa man syariba fi aniyati dhahabi wal fiddati lam yashrab bima fil akhirah. Barang siapa yang minum tempatnya emas dan perak, gelasnya emas, piringnya emas, besok di akhirat dia enggak pakai. Kenapa ini? Karena di negara-negara, di tempat-tempat yang orang-orang kafir dalam tanda kutip ya, orang yang berbeda akidah tadi itu sudah tidak peduli lagi dengan hal-hal seperti itu. Kalau di Indonesia aman-aman saja. Kalau di sana semuanya ada, Mas. Summa qala libasu ahlil jannati ail hariru. Kemudian Rasulullah bersabda, besok pakaiannya penduduk surga itu ya sutra. Ya. Minumannya ahli surga itu ya homer, wadahnya penduduk surga itu ya pada yang terbuat dari emas dan perak. Besok ya, kok begini ya? Iya ini karena itu tadi perintah dan larangan. Memang kalau ada yang nggak benar di dunia ya dari dulu sampai sekarang pasti ada. Kalau orangnya baik semua ya terus nggak ada yang masuk neraka ya. Ya baik. Memang sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilarang di dunia belum tentu nanti di akhirat dilarang. Meskipun itu tidak semuanya ya. Kok dapat taunya dari mana? Dari informasi hadis Nabi tadi. Ya, tadi itu. Jadi apa-apa yang di dunia itu dilarang, besok di akhirat karena sudah ketentuan yang Allah tetapkan demikian, maka kita bisa menggunakannya besok di akhirat. Makanya jangan dipakai satu ukuran dunia saja. Ada ukuran akhirat. Akhirat aturannya ya aturan akhirat. Ketika di dunia ya aturannya dunia. Ketika di akhirat aturannya akhirat. Termasuk aturannya akhirat, orang-orang yang masuk di akhirat surga enggak ada yang tua, muda semua. Ini salah satu hukum yang berlaku di akhirat nanti, bahwa yang masuk surga enggak ada orang-orang tua. Semuanya muda-muda, yang laki muda, yang perempuan muda. Katanya seorang perempuan di masa Nabi, ya Nabi, ya Rasul, saya tolong didoakan masuk surga. Katanya ibu, besok di surga nggak ada yang seperti ibu-ibu. Oh, marah ibu-ibu tuh. Kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Karena besok di surga itu muda-muda. Semuanya muda. Hukum yang berlaku di akhirat semuanya muda. Beda dengan di dunia. Ada remaja, kecil, kemudian tua ya, kemudian mati. Ini kan hukum dunia. Hukum di akhirat, tadi yang diinformasikan oleh Nabi, besok enggak ada yang tua yang masuk surga. Terus yang tua gimana? Ya jadi muda. Muda. Itu contoh yang ingin saya tegaskan. Di dunia ada hukumnya, hukum-hukum yang berlaku di dunia, dan di akhirat juga ada hukum-hukum yang berlaku di akhirat. Kok ada bidadari macam-macam? Nah, itu nanti juga bagian dari hukum yang berlaku di surga. Apa enggak? Sekarang aja poligami aja sudah begitu, orang sakit hati dan sebagainya ya. Bisa jadi nanti di akhirat kan juga berbeda. Kita kan mudah dia hilangkan. Mungkin sekarang orang benci kepada perempuan, benci kepada poligami, tapi enggak tahu besok di akhirat. Kan enggak tahu ini. Maksudnya ini Allah menetapkan hukum yang bagaimana ketika ada di sana itu kan bisa berbeda. Nah, ketika sudah ditetapkan demikian kan kita pasti mengikuti aturan hukum yang berlaku di akhirat nanti itu. Apa hukum yang berlaku di situ? Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita niat memang di dunia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga hari-hari kita tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, dalam kondisi pandemi ini tetap ya tambah ilmu, terus menjadi tambahan bekal kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri wa minas solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Kurang lebihnya demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.